Kembali lagi di bumi yang hashtag ke 1400. Kita kedatangan peserta marching band yang mengabdi selama 3 tahun. Dan ini pertama kali cewek yang mengabdi 3 tahun bersama marching band. Kita perkenalkan saja langsung. Ade Dian. Ya, gimana Ade Dian, kabarnya sehat? Sehat. Nah, kita kakak mau nanya ini tentang marching band pastinya dong. Karena kan Ya. Ade Dian udah 3 tahun di marching band ya. Hmm, Itu waktu yang lama itu, Ade Dian. lama banget. Nah, kakak mau tanya, kenapa Dedian bisa setia sama marching band? Karena udah kadang nyaman. Udah nyaman. Ya. Bisa diceritain dong gimana awalnya ikut dan sampai sekarang? Bisa diceritain? Jadi ceritanya tuh kan aku tuh kan dulu waktu disuruh milih ekstra tuh kan ada banyak nih. Bingung mau milih ekstra apa. Ya. Maunya banyak nih ikut ekstra basket, terus ekstra atletik dan lain sebagainya. Tapi karena ketentuannya boleh cuma 2 ekstra aja, jadinya saya FOMO-FOMOan aja disuruh milih ekstra marching band sama si Anggi Dwi. Anggi Dwi ya, tapi Dwi. Dwi udah keluar kan? Ya, Dwi udah keluar. Anggi, Dwi sama Tiara sama Rizka sama Aurel itu nyuruh saya kayak ekstra marching band gen gitu. Terus saya juga milih ekstra KBB gitu karena pernah ikut gitu? Karena kelihatannya kayak seru gitu. Ya. Seru sih emang, cuman saya males aja hadir gitu. Nah, habis itu waktu first time hadir di ekstra marching band itu saya terlambat. Itu udah semuanya udah pada duduk First time itu berarti pertama kali ikut? Ya. Semuanya Ya, udah pada duduk di depan ruang kelas 7J yang sekarang jadi ruang kelas 7F. Itu udah semua udah duduk di situ, udah perkenalan diri. Nah, saya terlambat, Andini juga terlambat. Terus saya disuruh perkenalan diri ke depan sama Pak Ganta. Itu ada kakak kan? Udah ada kakak. Udah ada kakak ya, sama Gus Gerek untuk perkenalan Ya. diri. Ya. Habis itu saya perkenalan diri, habis perkenalan diri langsung di seleksi alat-alat kayak bass, snare. Nah, Ade Dian itu diseleksi apa aja? Bukannya satu ya, kalau boleh tahu ya, apa boleh semuanya dulu kalau diseleksi itu? Semuanya diseleksi. Semuanya ya. Pertama itu snare saya diseleksi. Harus coba semua alat musik ya, berarti. semua alat musik itu pertama diseleksi snare sama si Kak Diana sama Kak El juga. Abis itu Belira. Abis itu bass, tenor, bendera. Karena saya nggak lolos di semua seleksi alat musik. Habis itu saya diarahin keluar kan bendera sama mayoret. Karena saya emang nggak bisa di mayoret. Itu ada Rizky kelas Rizky J sama Rizky M. Rizky Maulana aja. Itu yang digini di mayoret. Rizky Maulana sama Ulan kelas 8B itu. Itu saya di situ emang udah nggak bisa karena kelihatannya udah emang sesusah itu. Habis itu saya milih buat ngambil alat bendera gitu kan. Habis itu main bendera, saya nggak pernah ikut nggak pernah ikut tampil gara-gara susah gitu buat ngapalin gerakannya. Habis itu saya juga dulu pernah kepikiran pengen keluar karena kenapa tuh bisa ceritain coba, kenapa pengen bisa keluar tapi masih lagi kembali ke marching band gitu? Karena dulu kan kakak angkatan 62-nya tuh angkatannya Kak Isyana. Itu kelihatannya tuh judes sama kakak. Terus saya nggak berani. Saya nggak berani gitu kan. Terus, takut. Pernah dulu ditanya sama Kak siapa sih namanya, pokoknya yang mayoret, dia putih tinggi gitu. Ditanya sama dia, ditanya-tanya tuh dah kenapa sih bisa ikut marching band gituin. Terus dari mana sih tahu marching band gituin. Terus saya nggak bisa jawab karena grogi, karena kelihatannya tuh emang judes gitu, takut gitu. Terus karena itu dah makanya saya kepikiran kayak aduh udah nggak ada temen, Bening juga jarang ekstra, terus Dewi juga jarang ekstra. Terus akhirnya Rizka juga nanya-nanya, adek kenapa kamu jarang ekstra gitu sama Rizka. Terus tuh saya bilang lah, itu pas kelas 7 semester 2 apa kelas 8 semester 1? Kelas 7 semester 2 tuh. Aneh kayaknya ya. Semester 2-an tuh dah. Terus saya bilang kalau udah jarang banget teman-temanku ekstra tak gituin. Karena juga nggak ada aja takutnya di situ gitu. Terus tuh nanti ikut ya kalau aku ekstra. Iya, nanti kalau kamu ekstra aku ikut gitu. Terus waktu udah mulai ekstra, ikut saya ekstra lagi. Terus lagi jarang ekstra, lagi ikut ekstra, lagi jarang ekstra gitu. Nah, terus waktu ini si Anggi juga pernah Anggi juga pernah main Belira. Anggi pernah main Belira? Belira ting-ting gitu. Ya. Belira.
Oh. Terus tuh saya diajak, Anggi sama Rizka tuh main belira. Saya diajak tapi saya Oh, nggak masa mau. Rizka main belira dulu? Rizka sama Anggi Sebelum main belira. snare? Oh ya. Oh iya, ya, aja. Terus saya nggak mau karena susah, karena saya udah Mm-mm. pernah dulu main belira juga susah waktu di TK. Habis itu eh, akhirnya saya cuman main di bendera aja karena mumpung ada Bening, ada Kak Ajeng juga, Ya. terus ada Kak Yude juga, Kak Safitri gitu. Setelah itu langsung saya jarang lagi ekstra. Terus ada mood aja ekstra saya gitu. Karena juga takut dulu ada kakak-kakaknya tuh dah. Oh, ada Habis kakak itu kelasnya ya. abis itu baru-baru ini waktu kelas 8 semester 1 Satu. itu saya langsung inisiatif kayak aduh ikut aja lah di snare atau di apa dia, yang penting di alat musik gitu kan. Habis itu diajakin sama si Rizka buat main di snare karena Ya, katanya seru gitu. Anggi juga ngajain karena katanya seru gitu. Terus saya FOMO-FOMOan aja ikut di situ. Terus waktu mau pentas tahun lalu itu tahun lalu di sekolah sama di alun-alun. wih, soal ya. Ikut dia nya. Apa jadi Waktu official? di sekolah, jadi cadangan di ya? sekolah, Oh, di sekolah jadi Oh, cadangan. sekolah jadi cadangan. Terus di alun-alun saya nggak ikut gara-gara kondisi saya lagi kurang baik gitu, nggak Oh. dikasih ikut sama orang tua saya. Gitu. Oh iya, habis itu. Terus di situ saya udah dijadiin cadangan snare sama Pak Ganta. Oh. Saya udah ikut udah daftar gitu loh, siapa aja Iya, mau iya. ikut pentas gitu. Saya Pentas. udah daftar. Ya, Terus tuh habis itu Pak Ganta ngejadiin saya cadangan Cadangan. gara-gara udah full di snare. udah full snare. Habis waktu mulai dari situlah saya tertarik sama bass karena ngelihat Kak Geisha sama Kak Gita itu Wih, iya. kayak seru Nah. banget gitu loh. Sebelum kalian kenapa bisa Dedian dapat obsesi namanya ya? Suka melihat bass dikarenakan Gita dan Geisha adalah cewek yang setia sama alatnya sendiri, yaitu bass. Dia dari kelas 7 main katanya ya. Mantap. Lanjutkan Dedian. Nah, abis itu saya ngeliat Kak Gita sama Kak Geisha main bass tuh. Terus saya kayak, coba dong Bang Ade, tak gituin. Kak Gita kan emang udah akrab sama Kak Gita. Oh iya. Waduh, udah akrab ya. Udah akrab karena Kak Gita juga saudaranya Kak Nabila gitu kan. Habis itu saya cobalah main bass gitu waktu mereka istirahat. Saya main bass gitu. Oh bisa aja digituin sama Kak Gita. Adi bisa ugane sing ngedang digituin. Oh nak sing lah Bayu tak gituin. Habis itu langsung nah kayak nih bass gen alih digituin sama Kak Geisha. Terus sama Kak Geisha yang nyuruh Kak Geisha nyuruh nyari bass. Iya. Saya juga mau nah radisnya gitu. Terus baru-baru ini saya mau main bass gitu. Terus waktu tampil first time-nya saya tampil di lapangan waktu Hari Guru kalau nggak salah ya, Hari Guru itu saya langsung tertarik sama bass. Ya, tangan dulu untuk Dedian ya. Nah, jadi ya Dedian itu panjang ceritanya tuh hati yang berbicara sebenarnya ya Dedian ya. Jadi itu sebenarnya ada versi panjangnya dari Dedian, tetapi disimpulkan dan kayak dibuat intinya ini. Gitu. Saya ikut marching band dan sampai sekarang gitu. Intinya seperti itu yang tadi dijelasin sama Dedian guys. Jadi kakak mau nanya lagi sama Dedian. Kan kelas 8 nih, semester 1 berarti? Ya. Oh, semester 2? Sekarang semester 2. Semester 2. Kalau ada Dian, kakak pengennya ya, karena kakak udah gagal sebenarnya. Nggak gagal ya, melewati masa-masa yang namanya remaja mungkin. Kayak ekstra bareng teman-teman, karena waktu itu kakak nggak pernah merasakan kayak gitu. Makanya kakak pengennya di Dian di akhir-akhir kelas 8 ini kan 3 kali dapat pentas tuh. Ya. Di sekolah, di alun-alun sama di Hari Guru November. Jadi untuk kakak Dian harus ikut ketiganya itu. Harus. Ya, harus ya. Harus. Dan kakak pengen di alun-alun nanti bikin gebrakan yang lebih bagus dari sebelumnya. Ya kan? Ya. Itu seru gak? Surprisein Pak Ganta. Seru. Ikut kan tadi jadi official ya? Ya jadi cadangan ya? Ya cadangan waktu tapi ikut ke sana kan? Ikut. Oh, pakai alun-alun enggak? Oh enggak ya? Enggak di sekolah aja ya? Ya di sekolah Kenapa aja. nggak ikut ke alun-alun? Karena udah kayak nggak enak lah gitu rasanya, udah jarang hadir, masa nanti iya. gara-gara itu aja. Padahal nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu udah kayak seperti itulah kenang-kenangan yang keluar bareng-bareng teman-teman. Nah jadi tadi Dian bisa diceritakan Ade Dian apa namanya
di kelas 9 ini kan tamat. Hmm. Apakah Dian di Januari 2027 ya? Benar ya tamat ya? Benar. 2027 tamat ya? Ya. Di Januari, Februari, Maret, April, Mei itu Dian mau nggak bareng ngelatih? Mau. Artinya ikut nimbrung sama kakak sama Ganta, artinya untuk Mau adik-adiknya. Mau banget. Ya. Mau banget. Apalagi nanti ada seleksi baru kelas 7 Iya kan? dong. Kita kan Harus bisa lihat-lihat di sana gitu. Hmm. Adik-adiknya gitu. Ya. Jadi itu guys, Kak Ade Dian untuk kelas 7-nya. Kak Ade Dian sangat setia sekali sama marching band. Jadi saya nggak tahu juga nanti kelas 9 apakah Ade Dian emang benar-benar bisa datang terus. Harus bisa. Tapi kan Kak Ade Diannya juga punya kesibukan. Hmm. Utamakan dulu artinya yang di rumah, baru kegiatan yang di luar Ya. sekolah. Oke? Oke. Jadi Ade Dian katanya ikut kegiatan pengolahan sampah Ya. di siapa? Ya. Weh, keren tuh. Dari kelas berapa ikut tuh? Dari kelas 7 juga. Kelas 7 ya? Ya. Itu gimana sistemnya tuh pengolahan sampah itu, Son? Coba ceritakan. Ya, sistemnya itu Soalnya kan mirip-mirip sama konten sebelumnya yang ada di Bumi. Yang Kak Nisa itu. Kan pengolahan sampah juga. Oh, iya. Kalau dari Ade Dian gimana? cuman gitu dah milah-milah sampah aja yang organik, anorganik. Terus yang anorganik juga kadang dijadiin buat kerajinan gitu, yang ada aja tulisan I love Esaba itu yang besar. Oh, yang dari besar itu ya? botol plastik. Oh. Nah, Habis itu? habis itu terus yang organik itu dijadiin buat pupuk kompos. Terus yang residu ada yang angkut nanti gitu. Oh gitu ya. Berarti cuma itu aja apa ada lagi kegiatan yang lain di pengolahan sampah itu? Ada sih, kadang juga ikut lomba tuh, ikut Ikut lomba ya. uh, Udah pernah dapat juara belum? waktu ini pernah dapat juara, apa sih namanya, pokoknya di SMK 1 itu lombanya juara 3 apa juara 2 tuh. Ya yang di 3 ya. Dua, 3 pokoknya tuh. Terus sekarang juga ikut lomba apa fashion itulah pokoknya tentang fashion show tuh. Fashion show tapi dengan barang-barang bekas itu. Bajunya dari baju-baju apa barang-barang bekas kayak karung, terus tuh sampah plastik. Berarti itu dicuci apa langsung dipakai itu? Dicuci Dicuci dulu ya. dicuci, jemur. Kalau nggak dicuci, kuman jadinya ya. Oh, ya. Berarti itu aja yang ada di pengolahan sampah yang ada Dian ikuti. Oke. Wih, pertama kali sih saya mengundang murid marching band yang beda dari sebelumnya. Karena saya melihat kalau udah kelas 9, otomatis kan mereka ada yang malas datang. Terus ada yang sibuk. Terus mungkin ada kegiatan apa, ada yang berjualan apa kayak gitu. Itu bagus. Kalian yang udah lulus ataupun masih kelas 9 sekarang, bagus kalau kalian ada kegiatan di luar sekolah. Ngerti ya? Kayak mungkin kegiatannya kayak konten. Ya. Terus adalah pokoknya gitu kegiatannya. Jadinya itu positif, bagus untuk kedepannya gitu. Maksud kakak tuh Ade Dian nanti bisa bukan di Esaba aja gitu, bukan di marching band aja gitu, bisa di mana kayak gitu, bisa jadi Spiderman, bisa jadi Superman gitu. Jadi itu Spiderman gitu ya. Oke, lanjut Ade Dian. Coba Ade Dian kasih semangat ke kelas 7-nya nanti. Ya, semangat. Karena kan kelas 7. Gimana ya kakak melihat kelas 7-nya ini sedang menggebu-gebu sekarang. Wah, sedang semangat-semangatnya gitu. Karena kan mereka kegiatannya nggak ada gitu, cuma di marching band aja gitu. Karena kakak udah tahu nih ranah-ranahnya. Kelas 7 tuh emang semangat, kelas 8 mulai agak malas, kelas 9 dulu malas. Ya. Tapi kakak tidak boleh juga pemikirannya seperti itu. Bisa jadi kayak Ade Dian kan dari kelas 7 ikut sampai kelas 9 gitu. Kan siapa tahu kan? Ya. Coba Ade Dian kasih kata-kata dong. Kasih semangat. Pokoknya semangat buat adik-adik kelas 7 nanti ya. Yang pokoknya intinya semangat aja. Ya. Karena kita nggak tahu kedepannya bakal gimana. Rintangannya bakal gimana. Ya, rintangannya bakal gimana kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu bertahan sampai di mana gitu. Yang penting kalian semangat aja, pokoknya ikut ekstra apapun itu, kegiatan apapun itu, intinya semangat. Itu. Ya, silakan dulu Ade Dian. Berarti Ade Dian
Kalau di sekolah ikut program apa aja? Cuman program bakti jagat aja sih. Bakti Jagat, Ya, ekstra marching band. marching band sama ekstra apa sih yang masak-masak tuh? Oh, kayak kuk apa cookie gitu. UKM itulah pokoknya. UMKM lokal gitu. Heeh. Berarti itu ngapain aja itu? Nah, boleh dijelasin. Itu belum pernah ekstra sama sekali. Masa belum pernah ya saya itu? Saya belum pernah ikut. Sebenarnya saya udah bilang ke Bu Ani, udah Hmm. nanya-nanya. Hmm. Tapi Bu Ani bilang, oh ya nanti tunggu info. Ternyata mereka udah pernah ekstra. Tapi saya nggak ada masuk di situ gitu. Oh gitu. Soalnya di kelas 8 gitu cuman saya aja yang ikut ekstra UKM itulah pokoknya namanya. Pokoknya masak-masak gitu. Bisa masak ya. Oh berarti ada juga sama-sama di marching band ya? Ada marching band wah di sekolah. Di sekolah maksudnya. Wah, Aduh, sorry. Berarti kalau misalnya masa-masa nih, di mana dia masa-masa? paling di sini Di ya. di samping kantin. Kalau nggak di sini, Pantas mejanya di gini ya. di panjang-panjang itu ya. Panjang ya. Atau nggak di deket TPS tuh, yang di timur deket perusahaan Swati tuh. Atau nggak di situ. Oh iya. Wih seru ya sebenarnya ya kalau di SMP itu ya. Seru. Kakak nggak pernah ngerasain soalnya kalau SMP waktu itu pendiam SMP Introvert. temen ada sih teman cuma dikit gitu karena kurang bergaul aja sih sebenarnya. Makanya kakak membuat kenangannya tuh nggak ada di SMP. Kalau di SMA kenangannya ya cuma itu aja. Bolos. Iya cuma itu aja. Ada bolosnya dalam artian artinya gini apa namanya ya adalah pokoknya itu. Nggak ada pokoknya ya. Jadi Dian, wih saya gini nih apa namanya bingung sebenarnya guys. Dia semangat sekali anaknya no. Dian ini no, aduh. Harus Dari ekstra malam-malam tuh dia ikut. Terus pulang malam is the best. Bengong-bengong sendiri waktu ini ya. Ya. Kasihan sebenarnya saya melihat dia jadi cadangan guys karena kayak saya tuh jahat jadi gurunya, jadi pembimbingnya, membiarkan anak didik murid menjadi cadangan dan tersisihkan sendiri. Kayak contoh waktu ini. Jadi cadangan memang udah jadi cadangan tapi dia sendiri duduk menjauh bengong gitu. Saya takutnya kan dipikirannya berhenti aja jadi marching band ini. Makanya sekarang Dian udah bisa mendapatkan sudah bisa mendapatkan sih sebenarnya bisa mendapatkan apa yang Dian sukai dan apa yang Dian bisain. Kayak main bass kan sekarang main bass ya. Main bass. 4 sekarang main bass katanya ya. 4 ya. 5 orang. 5 orang ya siapa aja? Sena, Risa, Evi, Ayu Dewi, saya. Kurang bassnya yang besar tuh bassnya satu kasih Sena. Yang sebenarnya bassnya yang gede-gede bagus. Dur dia. Kasih Sena aja itu. Kasih Sena aja itu. Sena aja ya? Ya, Sena aja itu. Kalau di Dian yang gede ya? Yang Max One is the best. Yang kecil siapa? Risa ya? Risa sama Epi. Jadi itu Dian datang ke sini, saya undang karena waktu ini mau kakak undang sebenarnya. Tapi karena kebentur waktu ya. Ya benar-benar. Dian juga belum siap waktu ini dan kakak juga sebagai host tuh harus menggali informasi tentang Dian. Makanya sekarang tahu Dian ikut ini, ngapain aja karena kita udah ada proximity. Iya. Tahu proximity? Enggak. Jadi proximity itu adalah bahasa gaul dari sebuah kedekatan. Nah, jadi kayak Dian udah dekat sama kakak. Jadinya kakak tahu apa aja yang Dian lakuin selama di marching band, di luar marching band. Seperti itu Dian. Jadi bisa dikasih kata-kata terakhir untuk Dian, apapun boleh. Kata-kata apa ya? Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Cakep. Tuh. Oh, bukan pantun ya? Bukan. Oh, bukan ya? Ini kan kata-kata. Nah, coba ulang lagi sekali. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi kalau ada perpisahan, kita harus siap menerima. Ya. Jadi ada yang datang, kita juga harus siap menerima seperti itu, guys. Ya, betul sekali. Sama seperti cinta. Ya, betul sekali. Benar nggak? Benar banget. Sama cinta. Benar. Jadi
apapun yang datang dan pergi itu sudah biasa. Mm-mm. Sekarang dari kitanya apakah bisa menerimanya apa tidak, seperti itu. Betul sekali. Kalau sudah bisa menerimanya, good. Pas. Tapi untuk sekarang kalau SMP, SMA tuh jangan terlalu cintanya tuh kecintaan banget. Nah, boleh dong kasih dong pengalamannya Didian. Jadi di sini banyak banget gitu ya berita tuh beredar gitu. Apalagi di pedalaman-pedalaman gitu ya. Kayak anak SMP udah hamil. Oh iya, itu ya bahaya itu ya. Itu dah. Makanya kalau Coba dong Didian marahi dia, karena itu kan perbuatan salah itu sebenarnya. Belum kerja, belum ngapa-ngapain, masih minta orang tua, terus terus sekali. pergaulan, aduh. Tuh, pokoknya hargai diri kalian sebagai cewek. Jangan pernah jadi murah karena cowok. Jangan pernah nangis karena cowok. Jangan pernah pokoknya jangan pernah jangan pernah kalian dijajah harga dirinya. Ya, benar, jangan pernah karena harga diri itu lebih penting. Ya, betul. Tidak bisa dibeli kalau pakai mau uang apapun. megang uang segepok dulu, jangan ambil duluan nikah dulu. Pegang dulu uang segepok baru nikah gitu. Intinya kesimpulannya dari Kak Didian itu, kalian sekolah yang benar, Ya. banggain dulu orang tua, terus kalian harus jadi diri kalian sendiri dulu. Pokoknya kalian kalau kuliah ya kuliah, SMA ya SMA, terus SMP bermain sama teman-temannya seperti itu. Jadi terima kasih Didian sudah menyempatkan waktunya. Siap. Datang ke podcast Bumi pastinya ya. Siap. Jadi nanti kalau misalnya rame kita lanjut part 2-nya. Ya. Ya. Oke, gas. Dadah dulu. Dadah. See you.